Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dari anak-anakku semuanya dari kelas 6, kelas Zaid, kelas Zubair, kelas Fatimah, dan kelas Zainab. Semoga kalian sehat selalu ya, Insya Allah ya. Ustaz hari ini juga sehat Insya Allah. Ya anak-anakku semuanya, kita kembali lagi di pelajaran PAI ya, Pendidikan Agama Islam ya. Kalau kemarin kita membahas tentang sholat jenazah, hari ini kita membahas dua ya. Jadi nanti silakan diperhatikan dan dipahami baik-baik ya. Hari ini kita membahas dua ya, bab 5 dan 6, yakni adalah takziah dan ziarah kubur. Ya, untuk memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama ya. Silahkan kita sikap berdoa yang baik. Wahid, Isnin, Salasa. Angkat tangan, tundukkan kepala, baca doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, alhamdulillah, semoga dengan doa tadi kita dimudahkan oleh Allah dan diberikan kelancaran dalam pembelajaran hari ini. Nah, anak-anakku semuanya, silahkan nanti diperhatikan baik-baik ya untuk videonya, dan nanti akan ada tugas di akhir video ya. Oke, silahkan disimak videonya. Nah, yang pertama kita akan membahas bab 5, yakni adalah takziah. Pengertian takziah artinya menghibur orang yang tertimpa musibah dengan pahala yang dijanjikan oleh Allah, sekaligus mendoakan mereka dan mayitnya. Yang selanjutnya, hukum takziah. Hukum takziah adalah sunnah, karena Rasulullah SAW bersabda yang artinya, tidaklah seorang mukmin bertakziah kepada saudara yang terkena musibah kecuali Allah akan memakaikan pakaian kemuliaan kepadanya di hari kiamat. Jadi ini ya, Masya Allah ya, jika kita bertakziah maka Allah akan memberikan kita pakaian kemuliaan ya di akhirat nanti, Insya Allah. Yang selanjutnya, kapan sih pelaksanaan takziah? Waktu takziah adalah sebelum mayat dikuburkan. Kalau kita masih menemui si mayat di rumah ataupun di masjid ya, maka kita masih disebut dengan takziah ya. Kita menyolatkan, setelah menyolatkan kita mengantarkan ke kuburan, maka seperti yang Ustaz jelaskan kemarin ya, maka pahalanya 2 qiraat, Masya Allah ya. Yang selanjutnya, adab bertakziah. Yang pertama, menyampaikan doa untuk orang yang meninggal dunia. Yang kedua, menghindari yang menambah sedih keluarga yang ditimpa musibah. Yang ketiga, menghindari gelak tawa dan canda di tengah kesedihan keluarga yang ditimpa musibah. Yang keempat, mengusahakan ikut sholat jenazah dan mengantarkannya sampai ke tempat pemakaman. Yang terakhir, yang kelima, membuatkan makanan bagi keluarga yang ditimpa musibah. Nah, yang terakhir di bab 5, jadi Allah dan Rasulnya telah mengajarkan kepada kita pasti ada hikmahnya ya. Tentu hikmah dalam melaksanakan takziah adalah yang pertama, meringankan beban yang diderita oleh orang yang terkena musibah. Yang kedua, memotivasinya untuk terus bersabar menghadapi musibah dan berharap pada pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, memotivasi untuk ridha dengan ketentuan atau qadar ya, qadar Allah, takdir Allah, dan menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, mendoakan agar musibah tersebut diganti oleh Allah dengan sesuatu yang lebih baik. Nomor 5, melarangnya dari perbuatan nihayah atau meratap ya, memukul atau merobek pakaian dan lainnya sebagainya akibat musibah yang telah menimpanya. Yang keenam, mendoakan mayit dengan kebaikan. Yang terakhir, mendapatkan pahala bagi orang yang bertakziah. Nah, kita sudah masuk di bab 6, yakni adalah ziarah. Siapa di antara kalian yang pernah ziarah?
Oh ya, oke, alhamdulillah ya. Jadi ziarah itu boleh Mas ya. Ziarah itu berasal dari kata zaro yaziru yang artinya mengunjungi ya. Jadi kita mengunjungi orang-orang yang telah meninggal dunia, yaitu kegiatan mengunjungi makam orang yang telah meninggal dunia, baik dulu semasa hidupnya kenal dengan kita ataupun kita tidak kenal dengannya. Yang selanjutnya, hukum ziarah kubur. Hukum ziarah kubur adalah sunnah karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya aku dahulu telah melarang kalian berziarah kubur. Ya. Sekarang ziarahlah karena ziarah itu mengingatkan kalian kepada akhirat. Jadi kita boleh ya untuk berziarah, akan tetapi kita hanya semata-mata karena Allah, supaya kita selalu ingat kepada akhirat dan kita selalu meningkatkan amal dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita niat dengan yang lain ya. Contoh kita meminta doa atau minta rezeki kepada kuburan, itu nggak boleh karena itu termasuk dosa syirik ya. Dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah. Nah, waktu kapan pelaksanaan ziarah kubur? Jadi ziarah kubur dapat dilakukan kapan saja. Tidak harus mengkhususkan waktu atau hari tertentu. Bahkan mengkhususkan hari-hari tertentu dalam melakukan ziarah kubur, seperti pada hari Jumat, 7 atau 4 hari setelah kematian, sebelum Ramadan atau yang disebut dengan nyadran, pada hari raya dan sebagainya. Itu tidak pernah diajarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah ya. Karena beliau tidak pernah mengkhususkan hari-hari tertentu untuk berziarah ya. Jadi kita ziarah kapan saja ya anak solihah semuanya, bisa kapan saja, kita tidak boleh mengkhususkan. Takutnya kalau kita mengkhususkan di hari-hari tertentu, itu akan menjadi kebiasaan orang-orang. Yang selanjutnya, adab ziarah kubur ya. Jadi kita ketika berziarah atau sedang di dalam kuburan itu kita ada adabnya ya, solihah semuanya. Yang pertama, berperilaku sopan dan ramah ketika mendatangi pemakaman. Yang kedua, niat dengan tulus dan ikhlas karena ingin mendapatkan ridha Allah, bukan untuk meminta sesuatu kepada orang yang meninggal dunia ya. Kita ingin mendapatkan rezeki dari orang yang telah meninggal dunia ya. Itu tidak boleh. Itu termasuk dosa syirik ya pada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tidak duduk atau menginjak-injak atau tidur-tiduran dan yang lain-lainnya ya di atas makam orang yang telah meninggal dunia. Itu tidak boleh ya. Itu sudah diajarkan oleh Rasulullah kepada kita. Yang keempat, tidak melakukan tindakan-tindakan tidak baik seperti buang air besar, kencing, meludah, buang sampah sembarangan dan lain-lainnya. Adab yang kelima, kita mengucapkan salam ya bagi penghuni alam kubur ya. Bagaimana salamnya? Ya ikuti terus ya. Insyaallah nanti yang terakhir akan ada doanya atau ada salamnya ya. Yang keenam, mendoakan orang yang sudah meninggal dunia ya, bagi orang Islam yang telah meninggal dunia. Jadi itu ya anak solih-solih semuanya, adab-adab dalam ziarah kubur. Nah, ini adalah hikmah melaksanakan ziarah kubur. Seperti yang saya katakan tadi ya. Jadi Allah dan Rasulnya itu memerintahkan kepada kita ibadah kepada kita atau sesuatu apapun pasti semua ada hikmahnya ya. Seperti ziarah kubur ini ya. Hikmahnya apa? Yang pertama, mengingatkan kita akan hari akhirat ya dan kematian. Maka ketika kita selalu ingat kepada kematian dan akhirat, maka kita akan selalu melaksanakan ibadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, mendoakan keselamatan bagi orang yang telah meninggal dunia dan memohonkan ampunan untuk mereka, khusus mayat muslimin ya atau orang yang Islam. Nah, yang terakhir ini adalah doa ziarah kubur ya, yang seperti saya katakan tadi ya, yang artinya kesejahteraan atas kalian wahai para penghuni kubur dari kalangan orang-orang mukmin maupun orang-orang muslim, dan insyaallah kami akan menyusul kalian. Aku memohon kesejahteraan kepada Allah untuk kami dan kalian. Kalian telah mendahului kami dan kami akan menyusul.
kalian ya. Kami memohon keselamatan kepada Allah untuk kami dan kalian. Ya Allah, ampunilah mereka dan rahmatilah mereka. Hadis riwayat Muslim. Nah, anak-anak semuanya, jadi itulah pembahasan hari ini ya, takziah dan ziarah kubur. Mungkin cukup sekian ya. Jika nanti masih ada yang belum paham, nanti silahkan ditanyakan ke Ustadz Amin. Nah, untuk tugas hari ini, silahkan kalian menulis ini ya, sebuah hadis doa ziarah kubur. Silahkan ditulis Arabnya ya, yang itu di halaman 22 buku PAI. Yang pertamanya Assalamualaikum ahlad diyar, dan silakan ditulis Arabnya dan beserta artinya. Silahkan nanti jika sudah menulis, silahkan difoto dan dikumpulkan di Google Form ya, yang tersedia di portal. Nah, mungkin cukup sekian dulu dari Ustadz Amin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.